Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu Nini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Ibu. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong nih Bu Lia, kemarin kan kita sudah sepakat pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait supervisi kita esok. Jadi hari ini kita akan praobservasi dengan bercerita sedikit tentang apa yang akan kita lakukan besok supaya supervisi kita lebih terarah. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu, boleh. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai besok? Tujuan pembelajaran saya sesuai dengan KD 3.15 yaitu menganalisis website pemasaran pada perangkat mobile. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerapkan strategi pemasaran pada perangkat mobile dengan rasa ingin tahu, komunikatif dan percaya diri. Oh ya, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menerapkan strategi penerapan pemasaran pada perangkat mobile. Dapat menerapkan strategi pemasaran. Oh iya, dapat menerapkan strategi pemasaran dalam perangkat mobile. Itu ya Bu. Oh, berarti itu KD-nya apa tadi Bu? KD saya menganalisis website pemasaran pada perangkat mobile. Iya, menganalisis website pemasaran pada perangkat mobile. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu menerapkan strategi pemasaran pada perangkat mobile. Oke Bu. Area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru yang harus menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pribadi, pedagogik, sosial dan profesional. Di sini saya menekankan pada 2 kompetensi, yaitu yang pertama tentang kompetensi pedagogik, di mana saya sebagai guru harus menguasai karakteristik peserta didik serta menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik agar tujuan pembelajarannya nanti dapat bermakna dan menyenangkan. Dan kemudian yang kedua yaitu kompetensi profesional, di mana saya harus menguasai struktur materi pembelajaran saya dan memanfaatkan teknologi informasi ataupun komunikasi yang berkembang saat ini. Oh iya, jadi area pengembangan Ibu yaitu untuk peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional ya Bu? Iya, tepat Bu. Iya. Jadi Bu, di sini yang spesifik ingin Ibu kembangkan apa Bu? Sesuai dengan kemampuan pedagogik itu sendiri, di mana saya harus menguasai karakteristik peserta didik serta menggunakan prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini yang akan dikembangkan yaitu tentang minat belajar siswa diharapkan dapat meningkat, kemudian aktivitas pembelajaran siswa diharapkan dapat berpusat pada siswa, tidak kepada guru. Oh iya, jadi yang spesifik ingin Ibu kembangkan di sini yaitu tentang meningkatnya minat belajar. Terus Ibu bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu ya Bu. Benar Ibu. Oke Ibu. Nah, jadi untuk mencapai itu di sini strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Strategi tentunya saja yang pertama dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya Bu Nini. Jadi di sini saya menyusun RPP itu dengan memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran nanti saya akan mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan yang tinggi, sedang dan rendah. Nah, dalam satu kelompok tersebut diharapkan peserta didik dapat bekerja sama, berkolaborasi dan saling bertanggung jawab agar materi pembelajarannya itu tercapai. Jadi siswa-siswa tersebut khususnya peserta didik dengan kemampuan tinggi nanti akan dapat membantu temannya dengan kemampuan sedang atau rendah. Dengan demikian mereka satu kapal, jadi hasil pembelajaran nanti akan dilihat sama-sama kompeten atau tidak kompeten.
Oh, jadi yang pertama di sini Ibu menyiapkan RPP ya. Iya. Berarti sepertinya Ibu sudah di sini sudah dalam RPP itu sudah memperhatikan kebutuhan belajar siswa, karena di sini Ibu sudah mengelompokkan ya, Iya. kemampuan peserta didik. Berarti sudah menyiapkan pembelajaran itu sebelumnya. Terus selain RPP mungkin ada Iya, lagi? kalau untuk kemampuan profesional sendiri, di mana saya harus menguasai struktur materi pembelajaran dan memanfaatkan TIK. Di sini yang pertama, Ibu, dalam pembelajaran itu saya mengembangkan handout pembelajaran. Jadi tidak menggunakan buku paket lagi sebagai sumber utama. Iya. Jadi ada variasi pembelajaran dengan harapan handout yang saya buat ini peserta didik dapat dengan mudah memahami peta konsep pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya membuat media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran mobile marketing dengan harapan pembelajaran itu lebih menarik, dan kemudian membuat PowerPoint. Jadi pembelajarannya juga mudah diserap oleh siswa. Yang tidak kalah penting juga, Bu Nini, saya sudah menerbitkan buku yang ber-ISBN. Jadi di situ dengan pemanfaatan buku tersebut dapat digunakan oleh siswa sebagai buku penunjang pembelajaran nanti ketika siswa membuat website pemasaran berdasarkan perangkat mobile ini. Luar biasa sekali, Bu. Jadi usaha Ibu sudah sangat maksimal di sini ya, Bu. Berusaha, Bu Nini, ya, berusaha beradaptasi, Mm-mm. mengikuti perkembangan agar siswa Iya, itu nyaman belajar dan pembelajarannya tercapai. Iya. Berarti di sini sumber belajarnya sudah Ibu persiapkan sedemikian rupa, demikian juga media pembelajaran. Iya, sudah diusahakan bervariasi, Bu Nini. Jadi Ibu berharap dengan strategi ini nanti tujuan yang Ibu harapkan bisa tercapai. Iya. Oke, Bu. Kalau menurut Ibu Lia nih, karena besok kita akan melihat minat belajar siswa sesuai dengan harapan Ibu. Kalau menurut Ibu, apa indikator ketercapaian harapan Ibu ini, Bu? Karena baru start memahami karakteristik peserta didik, dari indikator minat itu sendiri akan terlihat, Bu, siswa itu lebih antusias, cermat, teliti dalam mengikuti materi pembelajaran. Oke. Kemudian siswa akan berani mengungkapkan pendapat atau bertanya atau melakukan tanya jawab dalam proses pembelajaran. Baik kepada siswa ataupun kepada teman dalam satu kelompoknya, Bu. Berarti di sini siswa antusias, cermat, dan teliti. Jadi kita melihat siswa antusias itu dari mana, Bu? Insya Allah karena nanti kita menayangkan video, jadi ada hal-hal yang baru yang bisa diperhatikan oleh siswa. Diharapkan, Bu, dengan hal-hal yang baru itu akan teliti dia mendengarkan, karena nanti setelah video otomatis akan dilakukan tanya jawab seputar video yang ditayangkan. Iya, mungkin bisa juga kita amati dari wajah ekspresinya semangatnya belajar, itu menandakan mereka itu benar-benar berminat. Terus mereka juga nanti berani bertanya gitu. Nah, kalau aktivitas pembelajaran yang berpihak pada murid dari mananya, Bu? Biasanya kan, Bu, kita menggunakan metode pembelajaran bervariasi, otomatis ceramah bervariasi. Jadi di sini karena aktivitasnya berpusat pada peserta didik, nah nanti siswa yang menemukan sendiri, Bu, jawaban pertanyaan yang diberikan oleh guru, tentunya dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah ada. Jadi mereka berkolaborasi, Bu Nini, untuk bekerja sama dalam menjawab pertanyaan. Jadi tidak menunggu dari gurunya langsung menjelaskan, oh ini strategi yang bisa kita gunakan, tapi tidak. Jadi nanti mereka sendiri yang berbincang-bincang, berdiskusi, menentukan produk apa nanti dan strategi tepat yang mana yang digunakan dalam melakukan pemasaran menggunakan perangkat mobile. Oh, begitu. Jadi di sini maksudnya memang siswa ya pelaku utama pembelajaran tadi. Jadi bukan guru ya, seperti yang selama ini sering kita dengarkan, Bu, banyak guru yang lebih dominan. Kalau di sini kan menurut Ibu kan siswa yang lebih dominan. Akan saya catat ya, Bu. Nanti besok insya Allah nanti pengamatan saya
saya khususkan di sini. Yang pertama untuk minat tadi, melihat siswa tuh keantusiasan siswa cermat, siswa teliti, terus bagaimana keaktifan siswa itu berani menyampaikan pendapat, ya kan Bu. Terus juga bagaimana misalnya siswa bisa aktif, misalkan menemukan konsep-konsep sendiri, ya. Itu Bu, saya catat. Oke Bu Lia, demikian bincang-bincang kita. Semoga apa yang akan Ibu harapkan tercapai besok pagi dan semuanya belajar yang lancar. Oke Bu, makasih banyak. Terima kasih Bu Nintan. Terima kasih. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu apa kabar semuanya? Baik Bu. Semoga kita semua yang berada dalam ruangan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu minta tolong diperiksa dulu di bawah mejanya. Jika ada sampah itu di bawah meja kasih. Niki tadi ada di situ, nah tolong dibuang. Tolong sampahnya dibuang ke tempatnya. Nah, sekaligus ibu minta tolong baju yang keluar dimasukkan ke dalam bot atau ke dalam celana. Jadi kita rapi sebelum mengikuti proses pembelajaran. Take off di tangan. Sudah rapi dan bersih kelasnya? Oke, terima kasih. Saya kembali ada yang tidak masuk hari ini. Ibu, kenapa dia nak? Apa ya? Yang hadir 25.
Langsung nyanyi yuk. Dari ujung jagung sampai durian tak rajo, dari siang berantak begitu bukit Tambun pulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih aman dan tertib kota, serta ramah tamah rakyat. Alamnya indah dari Tanjung Jambi. Kamu tuh jangan ketawa. Dari Tanjung Jambi Linggo Kerinci, sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua, jaga negeri yang makmur ini, dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Fadli membagikan literasinya tentang pengetahuan yang mau disampaikan tentang penggunaan lagu daerah Jambi. Alangkah baiknya juga kita melestarikan lagu Jambi. Ada yang lain? Oke, silakan Indah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih Indra, literasinya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka tentang kecintaan kita kepada negara kita. Salah satu unit pengamalan sila ketiga, Kesatuan dan Kesatuan Indonesia. Baiklah, kita cukupkan literasinya. Semoga tadi bermanfaat, kemudian membuat pembelajaran kita menjadi enjoy dan menyenangkan. Nah, hari ini kita lanjutkan materi baru, tetapi ada baiknya kita mengulang dulu sedikit materi pembelajaran kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu tentang apa ya? Kemampuan dan PDA. Terakhirnya tentang apa? Kemampuan dan PDA. Apa judulnya? Dan yang terakhir itu kuat dan dapat diandalkan.
Sesuai dengan KD kita menganalisis website pemasaran pada perangkat mobile, kali ini yang dibahas dalam menganalisis itu kita fokus kepada strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Kita bahas dulu strategi. Apa yang kalian ketahui tentang strategi? Rancangan. Oke, rancangan ada lagi? Rencana. Apa Padli? Iya, susunan ada lagi? Rencana. Rencana atau rancangan sama, ada lagi? Ada lagi? Langkah-langkah boleh. Nah, jadi rencana itu sama dengan taktik ya. Taktik. Bisa juga rencana yang kita lakukan. Nah, kalau strategi pemasaran berarti taktik ataupun rencana yang kita lakukan agar dalam mempromosi suatu barang dan jasa itu dapat memaksimalkan keuntungan atau laba. Nah, sama seperti Dewi ya. Dewi kan kelas 12 ini peringkatnya naik ya. Apa sih strategi Dewi kemarin? Coba sensum sedikit dengan Ibu. Apa strateginya? Sekarang menjadi juara kelas. Mungkin aja juara kelas, juara kelas. Apa satu aja? Aktif di dalam kelas. Oh, aktif belajar di dalam kelas. Iya, benar Nak. Ketika kita aktif, guru itu juga mudah mengenal kita, materi juga akan terserap dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam materi kita untuk strategi pemasaran. Anak Ibu tolong dengan cermat saksikan video ini ya, dengan cermat dan teliti. Dari video tadi, apa ya judul videonya? Apa judul video yang kalian cermati tadi? Jenis-jenis strategi marketing. Iya, benar. Apa sih ulangi? Jenis-jenis strategi marketing. Iya, jenis-jenis dalam strategi mobile marketing. Ada berapa jenisnya? Ada 6. Iya, ada 6. Yang pertama apa? Pemasaran berbasis aplikasi. Oke, yang pertama berbasis Aplikasi. apa itu? Strategi kalian nanti kalau menjadi seorang pebisnis boleh berbasis aplikasi. Apa maksudnya? Menggunakan aplikasi. Apa ya? Kayak foto-foto yang kita mempromosikan barang yang baru. Oke, boleh. Jadi kita berbasis aplikasi, kita boleh menggunakan aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan yang sudah disediakan oleh Google. Tadi boleh contohnya dan lain-lain. Kan tugas kita. Yang kedua apa strateginya dari video yang kalian lihat? Apa strateginya yang kalian cermati tadi? Yang kedua apa? Oke, boleh menggunakan kode QR. Nah, seperti apa kode QR ini? Kalau kalian jadi seorang barcode beda, kan gue bilang barcode nggak sama dengan kode QR. Sama dia barcode itu lurus-lurus ya. Kalau kode QR, iya benar. Nah, yuk, apa ngomong kode QR? Tadi dijelasin. Iya, apa itu kode QR? Jadi kode batang yang dapat dibaca dengan menggunakan kamera. Scan lewat kamera. Nah, kita bisa melakukan strategi tersebut kalau nanti menjadi seorang pebisnis. Yang ketiga apa strateginya? Pemasaran dalam game. Oh iya, dalam game. Nah, ini apa maksudnya? Kok kita bisa menggunakan games? Strategi pemasarannya? Iya, dari iklan-iklan yang muncul di dalam game, baik berupa spanduk ataupun banner. Nah, bisa kita selipkan di situ karena banyak sekali orang yang mengakses games. Yang keempat
Pemasaran melalui lokasi. Iya, sublokasi. Apa maksud lokasi ini? Lokasi atau Iya. Oke, berarti kita mempromosikannya nanti strateginya lewat GPS. Jadi keberadaan suatu tempat untuk mempromosikan barang tersebut. Yang terakhir, pemasaran melalui SMS atau MMS. apa ya Pak? SMS atau MMS. Kalau SMS apa? Beras cuma pesan. Iya, hanya berupa terima kasih Ramadona. Oh iya, mengajar. Kalau MMS? Ada gambar. Iya, ada gambar, teks, video, suara, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya ada nih sudah dibuat sedikit kata konsepnya apa ya di kelompok itu. Jadi anak itu harus tahu dari video tadi. Nah, kita kerucutkan bahwa ada 6 itu supaya nanti kalau diterapkan 6-6-nya boleh. Hanya saja akan memerlukan fokus seorang pebisnis yang amat sangat tinggi. Nah, ada baiknya juga kita bisa menggunakan 1 atau 2 strategi pemasaran seperti yang itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai strategi kita yang 6 ini? Tidak ada. Berarti kita yang masuk ke dalam iklan tuh kayak kan masuk ke dulu. Jadi kita buka website misalkan www.com terus di situ ada iklannya gitu. Iya, iklan Indomie kayak paperclip masuk ya nak. Ya seperti itu. Nah, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Atau sudah paham? Apa dulu? Mereka nggak paham yang bagian strategi menggunakan lokasi. Lokasi. Nah, anak ibu pernah main ke Jambi, ke Jangkau? Nah, tiba-tiba nanti KFC ngasih notifikasi. Lokasi ya ini? Iya, lokasi, sorry maaf. Lokasi ini seperti kita mendaftarkan tempat kita itu di Google Maps. Nah, jadi kalau anak ibu duit nama warung duit misalnya Duit Store, nah menjual baju-baju fashion, didaftarkan dia nak dengan selokasi. Jadi nanti orang tinggal searching aja, oh Duit Store itu lokasinya di dekat BBC, dapat kebayang lagi. Nah kita memanfaatkan smartphone tinggal cari Duit Store muncul. Seperti toko ada ibu, karena Razu Komputer langsung keluar nah, di jalan Patimura di depan IC 219, itu lebih enak nah. Kita mendaftarkan pada lokasi atau GPS. Ada lagi? Apa deh Pak? Kayak agak modern gitu. Oh, modern nah SMS. Nah, ini maksudnya ibu bilang tadi. Anak ibu pernah pergi ke Jambi. Nah, kalau kita ke Jambi nanti kayak ibu gitu nanti kalau misalnya udah ke Jambi udah ke Jangkau nanti dekat-dekat situ masuk notifikasi pada smartphone. Yuk mengunjungi McD, yuk mengunjungi KFC, nanti kita dapat potongan harga. Dia dewe nak ada apa? Bukan dia otomatis sendiri dia melakukan itu langsung masuk aja ke handphone kita. Jadi nanti ada notifikasinya masuk. Nah kalau kita mau mau memanfaatkan strategi pemasaran itu nanti kita dapat potongan harga dengan memperlihatkan SMS yang dia punya. Memang salah satu bentuk yang tertua, tapi walaupun tertua masih dapat diandalkan. Nah, jadi nanti dari yang 6 ini tergantung kita nanti sebagai pebisnis efektifnya yang mana, ya kan tergantung dengan strategi dan produk yang akan kita promosikan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, silakan anak ibu duduk berdasarkan kelompoknya karena kita akan menyelesaikan soal. Soalnya adalah nih
tersebut. Nah, sebelumnya coba Ibu berikan satu contoh. Misalnya seperti ini. Nah, di situ contohnya dia mempromosikan produk keripik sebelah Upi. Uni, pinter, dan inovatif. Itu kepanjangannya. Jadi nanti anak ibu juga seperti itu. Siapa yang tidak suka sebelah? Nah, rata-rata suka. Bisa juga mempromosikan barang namanya keripik dasi, keripik daun pisang. Nah, strateginya tadi menggunakan apa ya anak video? Iya, berbasis aplikasi karena dia mempromosikan barangnya melalui Tokopedia. Nah, mungkin pebisnis tadi mengasumsikan bahwa dengan menggunakan aplikasi Tokopedia kita tidak terlalu menggunakan banyak biaya karena aplikasi tersebut sudah aman dan terpercaya. Jadi mudah untuk mempromosikan barang. Nah, anak ibu pun seperti itu tugasnya. Anak ibu tentukan dulu satu produk selain dari produk yang ibu contohkan ya. Sip. Nah, nanti anak ibu diskusikan kenapa dia harus menggunakan strategi dengan kode QR misalnya. Oh, mungkin lebih enak pakai aplikasi juga lah. Boleh, tentukan alasan-alasannya yang logis. 10 menit bisa? Bisa ya? Paling lama 15 menit. Pokoknya 10 menit kita mulai dari sekarang. Silakan anak ibu diskusikan tugasnya. Ini saya bagikan lembarnya nak. Ini soalnya saya bagikan. Jadi dalam kerja kelompok kali ini ibu menetapkan dengan menggunakan metode SCORE. Jadi sudah ibu sajikan. Nanti anak ibu tinggal meniru aja. Kalau memang mau keripik boleh, mau yang lain boleh. Strateginya menggunakan strategi ibu boleh. Tapi alasannya harus berbeda. Jadi strateginya harus sesuai ibu sajikan. Anak ibu boleh meniru. Tapi anak ibu tidak boleh mengolahnya sama. Ya, nanti kita evaluasi hasilnya apa di depan. Nah, di situ contohnya dia mempromosikan produk keripik sebelah Upi. Uni, pinter, dan inovatif. Itu kepanjangannya. Jadi nanti anak ibu juga seperti itu. Siapa yang tidak suka sebelah? Nah, rata-rata suka. Bisa juga mempromosikan barang namanya keripik dasi, keripik daun pisang. Nah, strateginya tadi menggunakan apa ya anak video? Iya, berbasis aplikasi karena dia mempromosikan barangnya melalui Tokopedia. Nah, mungkin pebisnis tadi mengasumsikan bahwa dengan menggunakan aplikasi Tokopedia kita tidak terlalu menggunakan banyak biaya karena aplikasi tersebut sudah aman dan terpercaya. Jadi mudah untuk mempromosikan barang. Nah, anak ibu pun seperti itu tugasnya. Anak ibu tentukan dulu satu produk selain dari produk yang ibu contohkan ya. Sip. Nah, nanti anak ibu diskusikan kenapa dia harus menggunakan strategi dengan kode
paling lama 15 menit. Pokoknya 10 menit kita mulai dari sekarang. Silakan anak ibu diskusikan tugasnya. Ini saya bagikan lembarnya. Ini soalnya saya bagikan. Jadi dalam kerja kelompok kali ini ibu menetapkan dengan menggunakan metode STOR. Jadi sudah ibu sajikan. Nanti anak ibu tinggal meniru aja. Kalau memang mau kritik boleh, mau yang lain boleh. Strateginya menggunakan strategi ibu boleh. Tapi alasannya harus berbeda. Jadi strateginya harus sesuai ibu sajikan. Anak ibu boleh meniru, tapi anak ibu tidak boleh mengolahnya sama. Ya, nanti kita evaluasi hasilnya apa di depan. Nah ini, iya lah, kalian sebagai seorang pebisnis, apalagi nanti kita UKK kan kita produk sendiri, buat laporan laba rugi. Jadi materi ini sudah bisa kita terapkan, walaupun mungkin nanti anak ibu lebih dominannya strategi pemasarannya yang offline. Nah ini yang online-nya. Jadi kita fokus yang online-nya dulu. Produknya harus yang benar-benar realistis dan menjual. Iya, kalau tidak realistis bagaimana? Itu kayak yang tadi kritik si sebelah kopi, ada juga kritik dasi. Nah silakan anak ibu pikirkan. Hanya satu ya nak, satu jenis, satu strategi dengan alasannya. Ya, fokusnya 2 ya? Boleh. Tapi sebenarnya hanya minta 1, berarti kalau anak ibu mau lebih pengayaan boleh. Mau lebih kaya. Tapi ibu mintanya 1 saja. Boleh kalau mau lebih kaya boleh. Iya, pilihnya ini ya. Oke, kita cukupkan ya. Nah, tadi kurang lebih ada 15 menit ibu kasih waktu anak ibu semua untuk mengerjakan soal berkelompok dengan 2 pertanyaan. Di mana yang pertama, anak ibu harus menentukan 1 jenis produk yang akan dipromosikan. Kemudian dari produk tersebut anak ibu pilih 1 strategi pemasaran yang akan digunakan beserta alasannya. Kelompok mana dulu yang mau membaca yang udah siap? Oke, kelompok dulu ya. Nah, oke, silakan.
persilakan kepada Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil kami. Di sini kami memilih produk yaitu Kripca. Sebenarnya Kripca itu keripik kaca. Kripca. Oke. Di sini strategi yang kami gunakan yaitu berbasis aplikasi, Bu. Di sini aplikasi yang kami gunakan yaitu TikTok. Oke, TikTok juga ya? Iya, Bu. Alasannya? Alasannya menggunakan aplikasi TikTok karena banyak anak muda yang sering membeli barang di TikTok dan pemesanan di TikTok. Dan pemesanan di sini juga sangat membludak, Bu. Dan makanya kami memilih menggunakan berbasis aplikasi TikTok karena lagi viral dan karena pemesannya sangat mudah dan jauh lebih murah untuk dipromosikan. Dan banyak biaya dalam mempromosikan jauh lebih murah dan hemat untuk membuka usaha. Jadi di sini kesimpulannya yaitu kami memilih aplikasi TikTok karena adanya hemat biaya dan mudah untuk pemasarannya. Oke, terima kasih Dwi. Jadi setelah waktu selesai, langsung anak ibu berpartisipasi. Jadi untuk kelompok 6 dia menggunakan strategi TikTok dalam mempromosikan keripik kaca. Kita lihat dulu ini kita masing-masing. Jadi pada materi kita menerapkan strategi pemasaran pada perangkat mobile di mana ada 6 strategi itu, anak ibu secara berkelompok sudah dapat menentukan dan dapat menerapkan strategi mana yang dapat digunakan sesuai dengan produk-produk yang akan kalian promosikan. Rata-rata dari hasil diskusi itu hanya menggunakan nomor 1 ya, strategi berbasis aplikasi. Hal ini mungkin dikarenakan karena kita adalah sebagai seorang pebisnis pemula. Nah, jadi di sini kelihatan dalam aplikasi berbasis aplikasi ada aplikasi TikTok 1, Shopee 2, FB 3, Instagram 4. Kita sudah menggunakan 4 aplikasi. Di mana rata-rata di situ alasan yang digunakan adalah dia viral, cepat, praktis, ada free ongkir, cashback dan diskon, jangkauan pemasarannya luas, kemudian COD, tidak menggunakan banyak RAM pada HP, menggunakan endorse, kemudian aplikasinya populer dan hemat biaya. Ada satu lagi yang menggunakan tadi apa tadi satu nih? Lokasi. Iya, di mana tadi nak lokasi? Iya, kelompok keempat. Jadi dia bisa menggunakan strategi lokasi. Nanti mengiklankan tempat lokasinya pada Google dan itu juga sangat memudahkan. Nah, sampai di sini anak ibu apakah merasa bahwa pembelajaran ini sudah dapat anak ibu pahami? Sudah anak ibu pahami? Nah, coba ibu tanya kepada Ayu. Jadi apa yang dapat Ayu simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Apa yang Ayu dapatkan? Apa materi? Apa pembelajaran yang Ayu dapatkan? Katanya udah paham semua. Coba ibu tanya. Jadi menambah wawasan awalnya kan saya nggak tahu kalau kayak jualan itu bisa menggunakan QR gitu, jadi saya jadi tahu gitu. Oh, jadi menambah, jadi tahu ada strategi yang namanya dalam memasarkan peralatan mobil menggunakan kode QR. Apa lagi yang kalian dapatkan? Apa yang kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Bagus, siapa tahu apa Gus? Mengetahui strategi pemasaran menggunakan berbasis online. Oke, boleh mengetahui strategi pemasaran berbasis online. Ada berapa? Iya, ada 6. Mulai dari aplikasi, QR, games, iklan, dan satu lagi SMS atau MFS. Nah, alhamdulillah. Ada tidak selain dari 6 yang ibu berikan kepada anak ibu mungkin dapat menambahkan
lokal ini, pada pembelajaran ini kita bisa menambahkan satu materi di luar dari yang sudah Ibu berikan. Nah, oleh sebab itu waktu kita tinggal sedikit, boleh kita umpan balik dulu. Ibu hanya punya 5 pertanyaan. Nah, Ibu punya 5 pertanyaan. Nah, siapa yang cepat dia yang menjawab. Kita umpan balik, saya punya 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, nampak ada tuh? Salah satu jenis strategi pemasaran pada perangkat mobile adalah Berbasis aplikasi, menggunakan jaringan internet, berbasis keyword, atau menggunakan PDA. Siapa yang berani jawab? boleh kasih apa jawabannya? Menggunakan jaringan internet. Benar atau benar? Depa apa? Berbasis aplikasi. Berbasis aplikasi, coba kita klik ya. Berbasis aplikasi. Kira-kira ada soalnya? Ibu bantu baca. Di bawah ini yang tidak termasuk strategi pemasaran pada perangkat mobile. Apa Tri? Multimedia. Multimedia. Benar. Perhatikan praktik pemasaran berikut. Ini tadi sudah ada dalam materi kita. Ibu Mas Minar menjual produk keripik sebelah Upi melalui Tokopedia. Strategi pemasaran pada perangkat mobile ini adalah Oke. Yang lakukan tidak alhamdulillah dengan umpan balik yang dilakukan tadi, rata-rata pertanyaan yang Ibu berikan anak Ibu dapat dijawab dengan baik. Dengan demikian tujuan pembelajaran kita dalam menerapkan website pemasaran, menerapkan strategi pemasaran menggunakan perangkat mobile ini terlaksana ataupun tercapai. Nah, tugas pada pertemuan selanjutnya adalah anak-anak akan benar-benar menerapkan dari strategi pemasaran yang sudah kalian pilih. Kalau memang nanti anak ibu sudah menerapkannya lewat TikTok, silakan promosi lewat TikTok, lewat ML silakan, lewat Instagram silakan, lewat aplikasi lokasi silakan. Itu tugas kita pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Oke, anak ibu semua, apakah kalian senang? Apakah kalian merasa bahwa pembelajaran ini bermakna? Ya. Terima kasih. Semoga anak ibu selalu semangat dan bergembira belajar dengan ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Lia, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu Nini bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Ini Bu, kita akan berbincang-bincang sedikit. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Bu pada hari Kamis kemarin di Iya. kelas 12 BDP 1. Iya. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pembelajaran yang telah Ibu Lia lakukan. Bagaimana menurut Bu Lia tentang pembelajaran yang Bu Lia lakukan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Lia atau bagaimana? Menurut pendapat saya berdasarkan pembelajaran kemarin sudah tercapai, Iya. yaitu meningkatkan minat belajar dan aktivitas belajar siswa. Ya. Untuk minat belajar sendiri dapat dilihat peserta didik itu tertarik mengikuti pembelajaran, semangat mereka dalam belajar, Iya. konsentrasi dalam belajar, fokus dalam belajar. Iya. Kemudian kalau aktivitas belajar bisa dilihat bahwa pembelajaran sudah diupayakan berpusat kepada siswa, Iya. di
mana melalui diskusi peserta didik sudah memahami materi yang saya berikan, mereka aktif dalam bertanya, kemudian mereka berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya dengan baik, dan mereka aktif dalam berdiskusi dengan temannya sesama kelompok untuk menemukan jawaban. Dan yang lebih baik lagi itu Bu Nini, kemarin mereka menemukan konsep sendiri di luar dari materi yang sudah saya ajarkan. Jadi itu ada suatu kegembiraan tersendiri bagi saya. Jadi kesimpulannya Bu Lia merasakan kalau apa yang Bu Lia harapkan sudah tercapai dalam pembelajaran yang dilaksanakan waktu di supervisi kemarin ya Bu. Oke Ibu, saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang Ibu Lia lakukan kemarin terkait kesepakatan kita bahwa ada 2 yang diamati, yaitu tentang peningkatan minat belajar siswa, terus dan yang kedua tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya Bu ya. Kemarin sudah minat belajar bisa kita lihat dari antusias siswa, ketelitian siswa, dan bagaimana siswa aktif bertanya dan menjawab dalam kegiatan pembelajaran. Dan ketika saya lihat dari awal pembelajaran yang Bu Lia sajikan, ketika mulai dari membuka itu Bu Lia masuk ke kelas, menanyakan kabar anak, terus berdoa, terus melihat sekitar kelas, terus melihat kabar mereka, literasi, dan itu sudah sangat membuat siswa berminat. Di situ saya juga melihat bagaimana keantusiasan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Lia. Mereka menjawabnya dengan senang dan bersemangat, tentu ya Bu. Terus dilihat dari wajah mereka dan ekspresi mereka juga nampaknya nyaman, tidak terbebani, dan juga selama pembelajaran dari ketelitian saya juga melihat kalau anak-anak itu sudah sangat teliti, bahkan mereka ketika mau ngumpul tunggu dulu bentar lagi, berkali-kali memeriksa apa yang sudah mereka jawab, itu juga ketika mereka presentasi. Dan saya sependapat dengan Bu Lia kalau pembelajaran yang Bu Lia lakukan itu sudah bisa memotivasi minat belajar siswa. Untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya juga sudah melihatnya selama dalam proses pembelajaran, yang mana di situ siswa yang menjadi dominan, bukan guru ya. Di sini saya juga melihat keberadaan Bu Lia hanya sebagai fasilitator ya Bu, sementara pelaku pembelajaran itu adalah siswa sendiri. Ini dilihat dari bagaimana mereka memahami konsep pembelajaran. Jadi mereka memahami sendiri konsep pembelajaran, seperti mereka bisa memilih aplikasi yang tepat untuk memasarkan produk yang mereka buat dengan memikirkan diri apa sih kelebihan dan kelemahannya. Dan itu juga saya lihat selama pembelajaran, dan mereka dalam diskusi mereka juga sudah nampaknya antusias gitu untuk memilih-milih ya, milih aplikasi mana ya, kan seperti itu. Dan itu juga ketika mereka mempresentasikannya di depan, mereka dengan percaya diri dan bersemangat kalau menyatakan kalau aplikasi yang mereka pilih itu adalah yang terbaik untuk memasarkan untuk memasarkan produk mereka, dan mereka sudah memikirkan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya Bu, jadi menurut saya memang apa yang Bu Lia harapkan itu sudah terlaksana dengan baik. Nah Bu Lia, di sini mungkin ya untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lia kembangkan? Tentunya lebih melakukan pembelajaran menyenangkan. Jadi kedepannya Bu Lia akan meningkatkan penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Apa tujuan Bu Lia memilih itu yang akan Bu Lia kembangkan? Karena kalau pembelajaran menyenangkan itu akan menghasilkan output pembelajaran yang bermakna Bu. Jadi kalau sudah bermakna, mau dimanapun insya Allah peserta didik itu akan mudah memahami konsep-konsep nanti ketika interaksi aplikasi nyata di dunia nyatanya.
Jadi itu tujuannya, makanya menurut Bu Lia kalau suasana pembelajaran menyenangkan itu sangat penting ya kita terapkan sebagai guru. Kalau sekarang nih Bu Lia, selama Bu Lia melakukan pembelajaran dari skala 1 sampai 10, Bu Lia menciptakan pembelajaran yang menyenang itu pada level berapa kalau sekarang? Di level 8, Bu. Oh, sudah di level 8. Iya. Jadi Bu Lia ingin meningkatkannya ke level 9 amat baik. 8 baik, insya Allah kalau bisa ke 9 yang amat baik. Iya, ke 9 amat baik. Capaian pembelajaran yang menyenangkan tadi Bu Lia. Jika dilihat indikator pembelajarannya itu terlihat dari ekspresi belajar siswanya, di mana mereka timbul ketertarikan dalam proses pembelajaran, perhatian dan fokus mengikuti pembelajaran itu. Berarti dari ketertarikan siswa ya, ketertarikan siswa itu dilihat dari ekspresinya. Iya, ekspresinya. Terus apa lagi tadi Bu Lia? Sama aktif bertanya. Aktif bertanya, ekspresi. Jadi kalau mereka merasa pembelajaran itu menyenangkan, mereka akan tertarik untuk bertanya, untuk mengikuti pembelajaran itu. Terus apakah Bu Lia juga berharap berpengaruh kepada hasil pembelajaran? Iya, akan berpengaruh. Kalau minatnya meningkat, otomatis pembelajaran itu akan mudah diserap karena mereka konsentrasi dan cermat dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan meningkat. Oke, jadi di sini indikator pencapaian pembelajaran menyenangkan itu siswa lebih antusias untuk belajar, antusias untuk bertanya, terus lebih aktif dalam pembelajaran Bu Lia ya, sehingga nanti akan berpengaruh kepada hasil pembelajaran. Oke, saya catat Bu Lia ya. Oke Bu Lia, kalau sekarang yang terpikir nih dengan Bu Lia, apa yang akan Bu Lia siapkan untuk mencapai pembelajaran menyenangkan di level 9 itu? Oke, untuk meningkatkannya yang dapat saya lakukan, pertama bisa mengganti media pembelajaran yang saya gunakan. Kalau kemarin kan videonya hanya berupa teks, kemudian memasukkan suara saya. Nah, di sini bisa nanti diganti dengan menambahkan unsur gambar, kemudian animasi, sehingga tampilan video menjadi lebih menarik. Nah, kemudian bisa juga kalau kemarin saya mencontohkan modelnya itu dengan orang lain, mungkin bisa diganti dengan mengganti model pembelajaran itu dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Batanghari agar hasil videonya lebih kontekstual. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat saya lakukan menyelipkan ice breaking Ibu Nini. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan siswa saya dengan durasi pembelajaran yang lama, kan 3 kali 45 menit. Yang ketiga berusaha melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Berarti di sini untuk mencapai level 9 itu, untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan itu, Bu Lia akan mengganti media pembelajaran. Terus yang kedua, biasanya kan media pembelajarannya biasanya orang lain yang kita gunakan, kayak di video-video yang kita download ya. Berarti rencana Bu Lia ke depannya siswa itu sendiri akan menjadi media pembelajaran. Kalaupun dalam bentuk video, berarti yang disuting siswa itu sendiri, gitu Bu Lia. Saya contohkan Oke, luar kita. biasa sekali. Terus yang kedua, Bu Lia akan menyelipkan ice breaking selama pembelajaran. Jadi harapan Bu Lia dengan ice breaking, jadi siswa bisa lebih rileks karena waktu pembelajarannya lama gitu kan pelajaran produktif ya Bu Lia ya. Terus yang ketiga, Bu Lia akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, bagus sekali. Berarti ada 3 ini ya yang menjadi fokus Bu Lia dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kapan waktunya Bu Lia, rencana Bu Lia?
mulainya? Insya Allah dalam waktu dekat ini pada KD selanjutnya, berarti Mm-mm. pada KD nanti menerapkan blog. Pada KD Menerapkan blog. menerapkan blog, berarti Bu Lia akan mencoba Iya. ini ya, mencoba kiat-kiat ini ya untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan. Itu rencana Bu Lia di kelas mana itu dulu? Kan Bu Lia mengajar sekarang berapa kelas Bu Lia? Kalau sekarang hanya 2 itu Bu Nini, 12 BDP 1 dan 12 BDP 2, Iya. karena 11 BDP 1 dan 11 BDP 2 lagi PKN. Oh ya, berarti di kelas 2 itu yang mana? Kelas mana yang Bu Lia pilih dulu? Karena menurut saya kemarin sudah dicobakan untuk di kelas 12 BDP 1, sepertinya akan di kelas 12 BDP 1 lagi. Jadi untuk melihat apakah nanti ada perubahan yang signifikan dengan Iya. perubahan yang saya Iya, lakukan. berarti Bu Lia akan mencobanya lagi di kelas 12 BDP 1 Iya, karena ya. kalau di 12 BDP 2 tidak ada pembandingnya nanti Iya. Bu Nini. Heeh. Jadi nanti kalau sudah berhasil baru kita Iya, di jadi kelas-kelas lain. benar, seperti jadi itu, Bu kelihatan Lia. hasilnya. Oke. Di sini Bu Lia, siapa yang Bu Lia harapkan dapat mendukung program Bu Lia ini? Siapa yang saya harapkan? Tentu Iya. saja yang pertama kepala sekolah Iya. yang akan mensupport, memfasilitasi baik Mm-mm. berupa IT, LCD Infocus ya Bu Nini seperti yang Iya. kita ketahui. Kemudian diri saya sendiri yang paling penting itu dengan lebih banyak belajar. Iya. Dengan membaca referensi-referensi internet yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang saya ampuh. Berarti Bu Lia mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, terutama fasilitas ya, Iya. seperti yang Bu Lia Kemudian ceritakan rekan-rekan tadi. yang sejawat juga Bu Nini, rekan-rekan sejawat yang lebih contohnya siapa? kompeten, kepada Iya. Bapak Karsidi yang sudah banyak sekali pengalamannya. Jadi nanti bisa sharing pembelajaran. Iya, jadi sesama guru produktif Iya, gitu ya. mm-mm. Di Pak Karsidi nanti akan sharing ya selama Iya. pembelajaran itu. Jadi ada 3 dukungan yang Bu Lia harapkan dari sini, dari kepala sekolah untuk fasilitas, terus terutama diri Bu Lia sendiri Iya, ya, harus semangat Iya. mengikuti pelatihan-pelatihan baik online, Iya. menciptakan karya tulis ilmiah berupa PTK untuk meningkatkan kualitas Iya, pembelajaran ya kan, lalu Iya, dengan rekan-rekan terus sejawat. baru rekan sejawat. Oke Bu Lia, saya juga tidak sabar lagi mendengar nanti setelah Bu Lia praktekkan apa yang terjadi, bagaimana perkembangan siswa, terus bagaimana perasaan Bu Lia. Saya tunggu ya cerita-cerita Bu Lia berikutnya. Semoga sesuai dengan yang diharapkan. Iya, oke, semangat Bu Sip. Lia. Iya, terima kasih Bu Nini.